saking sayangnya sama suami, sama keluarga. Suami tuh kalau misalnya mau mandi, aku nimba dulu. Aku juga sama. Masa? Tapi aku sih sayang banget sama Aku juga sama, aku juga sayang. Maaf, lagi ribut apa sih ini? Aku cuma sharing aja. Oke, mendingan gini, kita ajak main pernah nggak pernah. Kita akan lihat siapa yang lebih sayang sama keluarga. Masa cuma apakah dari Dita Gina ataukah Hesti Purwadinata? Ya pasti aku lah. Ya, coba. Sih. Kita buktikan aja lewat ini ya. Oke. Oke, saya akan ada mengajukan beberapa pertanyaan. Nanti kita akan menilai sama-sama siapakah di antara mereka berdua ini yang sayang sama keluarga. Siap. Pertanyaan pertama. Aduh, deg-degan. Pernah atau enggak isengin anak saat tidur? Pernah. Kamu kayaknya ragu-ragu gitu. Iya. Kamu ngisengin anak apa isengin Kinos? Dua-duanya. Apa yang disengin waktu itu sama anak? Gemes kali ya Aku mungkin? gemes aja, jadi biasanya suka aku mainin kakinya apa segala macem. Nanti kalau misalnya tiba-tiba anaknya nangis suka mas tolong mas anaknya. Ada fotonya Udah kayak udah ngisengin orang lain disuruh bangun. Aku juga gemes aja, jadi kayak anak aku, tidurnya pulas banget, aku pasang petasan biar bangun. Oh, itu bukan iseng gitu. Itu namanya serem banget kayak begitu ya. Tapi semua mungkin lebih ke gemes karena seneng. Apalagi kalau lihat anak tuh posisi tidur kan mukanya lucu gitu ya. Aduh. Nah, ngomong-ngomongin soal ngisengin anak nih, kita lihat ini ada ibu-ibu asal Jepang namanya Ayumi yang membuat aksi kreatif. Lucu banget. Dia terinspirasi dari posisi tidur anaknya yang tidak karuan. Lucu banget. Kemudian Ayumi mengatur ke berbagai set dan skenario di sekitar mereka biar kelihatan kayak cosplay. Lucu banget. Kok bisa sih? Asli niat banget dipakein kostum. Dan hebatnya lagi selama proses itu, Ayumi nggak ngebangunin anaknya dan inilah di hasilnya. Lucu banget. Ya ampun. Kocak ini sih. Keren. Lucu. Mau coba buat Tapi itu mesti siapin dulu barang-barangnya. Iya, mesti berkonsep banget ini. Lucu banget sih, anaknya kembar cewek cowok lagi. Ya ampun. Ini pasti di endorse nih sama Google nih ya. Iya itu dia, lucu ya. Kreatif berarti ibunya. Boleh sih kalau ngisenginnya kayak gitu sih lucu banget ya. Kok bisa nggak bangun ya? Kita dipakein kostumnya gimana ya? Anaknya keblok tidur langsung tidur langsung dipasangin gitu. Oh iya kali ya. Iya nggak sih anak lo kalau tidur keblok banget gak sih? Enggak. Enggak ya, tapi anak gua kan selalu keblok ya kalau tidur. Terus anak gua yang Ini kita bisa lanjutin ya, Ken? Karena ngobrol lagi. Nih, pertanyaan yang kedua. Pernah atau tidak pernah Anda melakukan hal konyol bersama pasangan? Hal konyol? Ya. hitungannya pernah sih. Pernah? Coba, ya apa yang kira-kira menurut kamu tuh ini konyol banget nih pasangan kita nih? Pernah? Esti apa? Pokoknya kalau aku tuh sering bikin kartu ucapan misalnya buat Lebaran, Idul Adha, itu suka iseng-isengan berdua sama Edo. Jadi waktu itu pernah bikin kartu ucapan Idul Adha, anak gue pakein baju sapi, terus kita pegang piring, terus kita mau makan. Terus bikin kartu ucapan di dalam ember gede, kayak gitu ya, yang edan-edan. Ya lucu-lucuan suka kayak gitu. Bagus. Terakhir sih itu yang gue ingat. Selebihnya sih kadang-kadang orang bilangnya pasangan somplak lu kayak gitu, berarti kan kita nggak konyol ya, kita Enggak, orangnya tapi serius. keren maksudnya tuh nggak yang apa namanya jaim kayak gitu ya. Cuek-cuek aja gitu ya. Kalau Pernah. waktu kapan? Jadi kita bikin vlog-vlogan gitu, bikin dia bisa gue enggak apa gue bisa dia enggak ya, pokoknya adalah kayak gitu-gitu. Jadi kita melakukan hal-hal kayak misalnya aku bisa ngomong sambil minum, dia nggak bisa. Terus habis itu dia bisa ya tantangan-tantangan kayak dia bisa duduk tanpa kursi dengan cuman satu kaki gitu, yang kakinya satunya diangkat. Terus aku bisa yang begini tapi tangannya di belakang yang kayak gitu-gitu deh. Seru, saling menantang berarti berdua ya. Iya, betul gitu. Ini bagus sekali ini diaplikasikan buat pasangan-pasangan yang ada di rumah ya. Bagus ini sebagai inspirasi juga. Iya, emang ada pasangan yang Ada. ide gokil gak sih? Ada nih kita lihat. kita. Karena terjebak macet, pasangan ini akhirnya menikah di terowongan. Gimana sih, Pak? Jadi di Tiongkok ada pasangan asal Shanxi yang menikah di terowongan jalan. Jadi menurut berita mereka ini kena macet karena ada kecelakaan pas mau acara nikah. Oh. Karena macetnya lama banget, terus mereka juga percaya kalau janji nikah itu nggak boleh diucapkan ngelewatin tengah malam. Akhirnya mereka memutuskan untuk menikah di tengah terowongan. Keren.
Pernikahan ini nggak cuma dilihatin sama teman sama keluarga saja, tapi pengemudi-pengemudi yang ada di terowongan juga ikutan juga ngeliatin. Jadi rame. Jadi makin Tapi macet malah ya. jadi bagus ya, tapi makin Kocak, macet. seru jadinya Tapi ya. jadi berkesan banget pernikahannya. Iya, ini Di bakal jadi terowongan. cerita seumur hidup tuh. Oh. Pertanyaan yang ketiga, pernah nggak ngasih hadiah ekstrim ke pasangan? Enggak. Saya Pasti? dia ekstrim. Hadiah ekstrim Pernah nggak ya? Kayaknya enggak deh. Nggak pernah. Ekstrim kayak apa ya? Nggak pernah ya. Nggak sih. Selalu hadiahnya yang Yang sweet kita mah. Kebetulan Iya, iya. aku kan nggak kreatif anaknya ya, jadi hadiahnya yang mainstream aja gitu. Ini termasuk gak ya, waktu itu pernah kasih surprise ulang tahun, dia kan takut banget sama pocong. Jadi gue undang semua teman-temannya terus dandan ala pocong. Oh itu ekstrim, bagus juga itu. Iya, gue pernah. Pernah. Ternyata partnernya ya. Iya emang. Serem banget loh. Iya. Itu, tapi sebetulnya seru jadinya kan. Ketakutan menangis kali, lari-lari, lucu tuh, bener-bener. Kamu nggak pernah ya? Nggak pernah, ya? aku anak baik-baik, Nggak mungkin. mengabdi kepada suami. Waduh, Dan. Iya juga ya, jadinya gue. Kalau aku pernah ngasih hadiah, waktu itu surprise ulang tahun. Jam 12 malam pas pergantian tahun mau ulang tahun. Saya beliin dia kue tart, kecil segini, sweet gitu kan, aku bangunin. Tapi lilinnya gede. Oh, Kenapa nggak pakai obor? Kuenya cuma segitu, lilinnya gede. ini putih lagi. Iya, itu. Lucu. Terus udah gitu nyanyiin buat diri sendiri. Nyanyiin buat di situ. Terus katanya ulang tahun saya. Dia aja nggak berubah. Udah nyanyi sendiri aja akhirnya. Iya, iya, iya. Jadi nyiapin kue sendiri. Iya, betul sekali. Mungkin ini ada beritanya sebagai berita kenapa pasangan yang pernah memberikan hadiah ekstrim. Nah, ini ada. Jadi pasangan ini memakai ular sebagai mas kawin mereka. Takut serem. Nih. Jadi mas kawin biasanya cincin, kalau ini ular. Ini adalah pasangan dari kota Jinlin bertukar cincin, bukannya bertukar cincin, malah bertukar ular piton yang beratnya 10 kg. Terus masing-masing pasangan saling ngegigit gitu. Gimana sih? Tuh. Oh, bagus ya, Pak. Oh. Alasannya simpel tapi pasten ya. Karena sayang binatang dan biar pernikahannya melilit terus kayak ular di pohon. Oh, sweet banget. Iya, tapi ternyata setelah mereka begitu nggak bisa lepas karena ularnya ternyata matok mereka. Enggak. Serem amat sih. Mereka juga kampanye katanya kalau hewan juga butuh perlindungan manusia. Iya, jadi sekaligus memberikan kampanye mereka tentang Bagus sih itu perlindungan hewan. ide-idenya. Tuh kali kalau misalnya Kino suka ular. Enggak, gitu. alhamdulillah suami saya nggak suka apa-apa ya. Itu cuma suka aku aja, mudah-mudahan. Oke, pertanyaan yang terakhir ya. Pernah nggak lupa ngasih hadiah ulang tahun ke pasangan? Enggak. Enggak apa pernah? Telat aja deh, kalau telat hitungannya lupa nggak? Lupa. Enggak dong. Lupa dong. Kalau inget kan pasti langsung tepat pada waktunya. Oh, hadiah mah selalu telat. Kalau ingat mah selalu ingat hari ulang tahunnya. Iya betul, tapi Hadiah selalu hadiahnya telat. menyusul. Oh, kalau Bulan itu. berikut. Kalau itu nggak apa-apa. Ada yang belum? Kalau itu nggak apa-apa. Tapi pernah ya? Marah nggak? Marah nggak pasangan? Enggak. Tetap inget ya? Ingat, tetap ingat. Dia yang suka lupaan, Pak. Hal apa yang kalian paling ingat ketika kalian ulang tahun dikasih hadiah? Itu yang menurut kalian paling sweet banget, paling romantis lah gitu. Karena baru setahun ya nikah ya, jadi surprise yang luar biasa waktu itu di tahun ulang tahun yang di tahun 2015. Pokoknya waktu itu Kinos mau kasih aku surprise ulang tahun. Pokoknya hari itu aku dibilang aku nggak boleh syuting segala macam gini. Sampai aku yang kenapa sih nggak boleh gini. Sampai akhirnya berantem putus. Diputusin sama Kinos gitu. Akhirnya aku ngerasa, ya kalau nggak ada Kinos aku sama siapa lagi gitu. Akhirnya aku, mas balik dong mas. Nah, itu udah kan. Ternyata akhirnya dimaafin segala macam. Terus aku bilang, ya udahlah aku nggak syuting gini. Dia bilang dia mau makan malam, kalau nungguin kamu syuting nanti terlambat, restorannya tutup. Aku bilang ya udah nanti di restoran lain aja gitu. Terus akhirnya ya pokoknya berantem sampai akhirnya dia bilang ya udahlah terserah kamu syuting, udah balik lagi segala macam. Terus akhirnya kita habis selesai syuting makan malam dengan dandanan yang biasa aja segala macam. Terus tahu-tahu di sana udah ada keluarga dia, udah ada keluarga aku, terus aku dilamar. So sweet banget. Itu surprise yang paling nggak dinyana-nyana gitu. Ini luar
biasa sekali ya. Iya gitu. banget ya. Udah deh. Oke, tepuk tangan buat mereka berdua. Ternyata mereka berdua saling sayang dengan keluarganya masing-masing. Iya Ya. dong. Ya mudah-mudahan kasih sayang dan cinta kasih mereka abadi selamanya ya. Amin. Karena keluarga yang sakinah mawaddah warahmah Ya, apabila saling menerima Betul. kelebihan dan kekurangan masing-masing pasangan. Iya. Apabila terjadi Amin. perdebatan atau perselisihan, jadikanlah perselisihan perdebatan itu adalah saling mengenal satu sama lain dan Amin. menguatkan Amin. kalian Amin. untuk terus menjalani bahtera rumah tangga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andre, super sekali Pak Andre, Iya, super, iya. sangat super. Tapi Bapak ngapain pergi Pak? Iya, ya, saya sekarang kalau udah tahu sih sudah. Kita lanjut aja Pak. Oke, kalau begitu kita lihat lagi ini ada berita yang sangat unik sekali. Dua anggota polisi menyamar menjadi sepasang kekasih lalu jatuh cinta dan akhirnya mereka Nah. menikah. Go! Inilah Kayak kisah cinta yang di nonton bola film-film ya. Dua anggota SWAT atau Kesatuan Polisi Spesialis dari negara Cina, yaitu Liu dan Li Jengseng, mendapat perintah untuk menyamar sebagai suami istri dalam sebuah operasi rahasia. Tapi ternyata setelah habis operasi rahasia, mereka malah jadi saling suka. Dan akhirnya mereka pun menikah. Karena mereka menyamar jadi suami istri ya. Karena dia menyamar jadi suami istri. Foto pernikahan yang sama, Li juga ada tema polisinya. Katanya sih mereka pengen banget nunjukin kalau itu adalah keseharian mereka sebagai anggota Mereka upload polisi foto-fotonya, spesialis. foto priwetnya ya. Iya. Dan sekarang penjahatnya akhirnya kabur karena mereka tahu akhirnya mereka itu nyamar. Iya. Iya, nah, bisa kebongkar. Oke, itu dia. Ini coba kita ini ada beberapa fotonya Nikta ya. Sama Cuami ya sama anak ya. Yang pun Iya, itu aku dimiripin. juga karena suami aku pakai cepol di atas, aku kuncir juga rambut anak aku. Iya. Gitu biar samaan Lucu kayak banget bapaknya. sih. Ya ampun Gina, gemes amat. Aduh. Dia sekarang udah kuliah semester berapa ya? 8. Udah lagi skripsi sih sekarang. Iya gitu. Ini bagus ya. Kelihatan banget. Wow. Ih, itu leggingnya beli di mana ya itu? Apanya? Legging belang-belang. Enggak, anak saya nggak pakai legging, Bu. Oke. Wah, ini foto di mana ini? Apa pemandangannya bagus banget? Enggak ada itu. Gak ada pemandangan. Polos aja Gak ada ini. pemandangan, polos aja. Ya, kan biar ada komunikasi, Pak. Ayo komunikasi di mana ini? Oh, ini pas ini ya, pas sinetron apa ini ya? Bukan, ini kebetulan adegan pernikahan. Adegan Iya, pernikahan. adegan Aduh, pernikahan. Kayak asli mirip banget ya. Emang Persis. iya? Nggak kayak acting ya. Aduh. Ini lagi ngapain nih? Gini. Oh enggak, ini lagi ceritanya Kumpul-kumpul lagi ya. kumpul-kumpul. Itu yang di belakang pohon rumah siapa tuh? Oh, di rumah siapa sih? Ya, oke. Pace malah ngemil, Pace. Cek, ingat Ngapain sih, Cek. Cek? Lu kan kemarin ini udah program diet, mau naik berat badan lagi lu makan-makan gituan. Nggak ngaruh Bang Andre. Orang lari pagi tiap hari juga sama aja. Ya Aduh. udah lah ya. Kalau nggak sarapannya yang sehat aja, kayak makanan-makanan Apa? pakai alpukat gitu-gitu. Udah ini aja lah. Ntar gue bikinin deh. Nggak ngaruh, nggak apa-apa orang sama Ya, aja. terserah deh. Serah aja kalau gitu mah. Kita kasih tahu. Udah, gua kasih tahu nanti cara efektif lari pagi untuk bisa menurunkan berat badan. Oke, emang ada? Ada. Oke. Alpukatnya ntar gue mau minta si Derita beliin dulu. Ya, Gimana kalau aku aja yang Nah, beli? ya paling sama Derita ntar ketemu di pasar Iya, ya. iya, boleh, boleh, boleh. baik Jadi banget. sekarang aku pergi dulu aja ya? Ya udah, Iya, yaudah. pasar udah. dulu. Oke. Beli alpukat doang kan? Alpukat Nggak aja. yang lain-lain kan? Nggak, Oke aja. deh. Oke. Iya, Gin. Iya. Pace, nanti Ketemu gua kasih Derita tahu aja ya. di pasar. Suruh dia aja yang nyamperin. Oke, nanti gue juga mau ngasih tahu Pace gimana cara menurunkan berat badan yang Oke, efektif. oke. Oke? Jangan kemana-mana, tetap di pagi-pagi. Semangat!